Bawahnya jangan dulu deh, nanti sensor accept aja. Takut ini ya. Sensor Oke, accept aja. siap. Oke. Itu kira-kira kapan ya berarti Kan nggak, kalau udah bisa ya? Hmm. nanti saya komunikasikan dulu ya sama sensor accept, karena beliau kemarin habis sekarang baru interview yang lain. Kemarin baru dari Cirebon gitu. Jadi beliau padat banget. Nanti saya komunikasikan teman-teman, tenang aja Oke, siap. gitu. Makasih, Ya. Gue penasaran sih berapa Oke. biayanya. Iya, soalnya Oh juga gitu, buat ini penasaran juga ya. nabung juga gitu sekiranya gitu. Tapi Iya, udahlah, tapi kan juga jangan buat Oh, gue juga sekalian. ini zoomnya di transkrip. Udah jangan dulu, sabar aja tunggu ini ntar kayak enak ntar kasihan sensenya tuh. Oke, sabar. siap. Iya, Oke, sabar. semuanya siap juga Itu mau Kasihan kontak sama sensenya. sudah. spoiler biar Izin pamit dulu mm-mm, santai ya. biar Saya pada izin penasaran. dulu ya. Iya, silahkan. Izin dulu ya. Ya, Masih ini hari sebentar lagi juga selesai. Oscar. Iya, iya, dari tes sama sekali sama des. Nah, sensei kalau ada penyakit darah rendah apa masih bisa sensei kerja di Jepang? Bisa ya, bisa, tetap bisa. Yang nggak boleh itu Bisa kalau yang darah rendah ya, tapi Oh, iya, yang ntar. apa? yang nggak ada darahnya nggak bisa ya. Yang Jangan itu mah pulang. yang meninggal tuh. Nah, kalau darah rendah masih bisa ya, Kak. Nah, kan sekarang juga banyak suplemen penambah darah kan. Nah, itu bisa dengan kita menjaga pola makan, juga minum vitamin, insya Allah nggak kenapa-napa gitu ya. Banyak-banyak istirahat juga dan Iya, ada sih. rendah. Kebanyakan Benar. minum obat ini. Mm. Kebanyakan minum obat kan ya. Oh gitu. Kak Nadila, tapi kalau darah rendah sampai pingsan nggak? Enggak sih, enggak pernah. Soalnya alhamdulillah Nggak. dari SMP itu emang enggak pernah sensei. SMP, SMA. Pokoknya lagi Hmm. stabilis badan. Cuman ya naikin badan juga susah. TBBB juga masih di Oh bawah gitu. sensei. Oh, Padahal tingginya niat kakak berapa kalau boleh tahu sama berat badannya? tingginya 150, berat Tingginya berapa badannya kak? 150, berat badannya 43, paling stucknya gendut-gendut 45 sensei. Oh, 45. Oh, ya sih kalau itu mah sebenarnya kalau 50 tinggi badan sudah oke ya kak. Tapi berat badan. emang berat badannya emang harus. Mm-mm. Itu kan kayak underweight ya di Ya, bawah apa berat badannya. Jadi Kak Nadil ayo semangat ya, bisa bisa kok. iya sensei. Minimal berat badan berapa Mm-mm. sensei buat cewek Sis, cowok? ya ya berat badan kalau yang berat badan itu mungkin bisa dihitung ya dari tinggi badan kalian. Nah, rata-rata yang idealnya itu berapa gitu. Ada Sensei, bagusnya. aku punya faktur bahu dikit doang, udah dioperasi, udah bisa dibawa kerja juga. Bisa ke Jepang ya, Kak? Coba apa bisa ke Jepang. Nah, faktur bahunya itu Kak Willy itu enggak retak ataukah sampai patah? Retak sensei, tapi udah dioperasi Oh, retak. Di tahun kapan itu? tahun ini. Oh, tahun ini. Oh, gitu. Oh, baru-baru aja berarti, Kak? Iya udah Hmm. berapa bulan? Satu Nah, bulan. Cuman rencananya sih mau daftarnya pas 6 bulan tuh, pas udah hmm, udah hmm. sehat. Nah, mungkin kalau sekarang kan fokus untuk penyembuhan dulu ya, kan takut kalau masih seger lah ya itu bahasanya lah ya, masih seger gitu kan. Jadi memang harus itu dulu apa sehatin Pemulihan. pemulihan terlebih dahulu gitu kan ya, fokusnya gitu kan. Apalagi di Jepang itu cuacanya beda ya sama Indonesia. Kalau dingin mah dingin banget gitu kan ya. Jadi kalau ke tulang itu ya dinginnya sampai ke tulang-tulang itu bener ya teman-teman. Jadi memang kalau memang ada seperti itu harus pemulihan dulu, fokus pemulihan dulu gitu. Kalau sudah nih mungkin pemulihan di tahun depan gitu kan mau daftar. Nah, itu nanti tunjukin aja rongsennya gitu ya. Ini kalau gini bisa atau boleh apa enggak gitu. Ya Kak Willy? Iya sensei. Oke, semangat bisa. Yuk. Kalau kaki lu ngaruh nggak sih? Saya sering lihat sering jadi persyaratan. Kalau kakinya tergantung ya.
yang X atau lingkaran itu tuh apakah sangat terlihat sekali gitu loh teman-teman, apakah nggak yang terlalu terlihat. Nah, itu kalau nggak yang terlalu terlihat kan nggak apa-apa. Tapi kalau yang sampai X-nya bener-bener X gitu, nah itu baru itu mohon maaf gitu loh. Gitu. BB berapa ya sensi minimal CB yang 150 TB-nya? Kalau yang 105, kalau yang 155 itu 53, berarti yang kalau 150 itu 4550. kemungkinan 45 50-an kalau nggak salah ya. Sekitar segitu. Bisa dihitung sendiri ya. Itu berat badan ideal, nanti tinggi badan dibagi berapa itu kalau nggak salah, lupa gitu. Google juga banyak kok. Hmm. Kalkulator berat badan ideal itu. Oke, ada yang mau ditanyakan ataukah sudah cukup untuk hari ini persiapan Jumatan Ya, teman-teman yang cowok biasanya? Susah sih saya naikin berat badan gitu. Karena kadang kan berat badan tuh ada yang memang dari faktor apa ya, keturunan juga ya teman-teman gitu kan. Memang itu gimana ya? Gimana ya? Genetik Heeh, itu, udah genetik, genetik. genetik Nggak juga kan bisa, ya teman-teman. nggak bisa melawan Tuhan. Udah Saya juga kayak kebiasaan. gimana ya gitu kan. Tapi kan setidaknya ya kita coba dulu aja gitu kan ya. Gitu. Sensei, Coba dulu aja dulu. Yes. Ya Allah. Iya. Sensei boleh bantu toel adminnya nggak? Iya, nanti saya informasikan ke admin. Hmm. Sensei mau tanya, kalau di Jepang untuk kita mau melakukan sholat di tempat kerja itu gimana? Sensei boleh kita pengalaman Sensei. Nah, kalau saya tergantung perusahaan ya. Diingat-ingat di garis bawahi, tergantung perusahaannya. Ada yang teman saya malah dibikinin musola gitu juga ada. Kalau di perusahaan saya dulu memang apa ya, menyarankan lebih baik sholatnya di apa tuh di rumah masing-masing gitu, setelah pulang kerja ya udah baru boleh sholat gitu, karena memang di perusahaan saya tidak disediakan yang namanya tempatnya gitu loh teman-teman. Terus juga apa ya, seragam kerja kan juga kotor ya, nah itu juga apa ya, kayak kurang enak lah ya untuk sholat gitu. Jadi memang disarankan kalau mau sholat ya udah setelah selesai kerja saja gitu. Gitu teman-teman. Kalau untuk hari Jumatnya gimana tuh Sensei kalau sholat Jumat? Ada kali pengalaman teman Nah, kalau Sensei gitu? sholat Jumat ada kok teman-teman yang bukan di perusahaan saya ya. Perusahaan saya kebanyakan cewek. Yang cowok itu memang biasanya orang Jepang gitu. Jadi saya kurang tahu ya kalau di perusahaan saya. Kalau di perusahaan orang lain ada yang bisa gitu kan. Ada juga yang mungkin mau nggak mau ya gitu kan. Jadi tidak bisa mengikuti sholat Jumat gitu. Ada yang bisa kok teman-teman gitu. Sensei, Kasih untuk infonya Sensei. di ISO ini dia Iya, lebih ke Nihonjin langsung atau ada perantara orang Indonesia ini? apa gimana? Untuk di ISO Japan ini TSK-nya itu Nihonjin langsung atau ada perantara dari orang Indonesia ini? Nihonjin langsung. Nihonjin langsung. Nihonjin Paling langsung. sama kita di ISO itu ngebantu translate dokumen aja ya paling. Iya, membantu translate dokumen sama translate kalian besok pas MCU, pas wawancara. Nah, meskipun kalian pas wawancara juga harus paling nggak bisa menjawab hal-hal yang gampang lah ya, teman-teman pakai bahasa Jepang gitu. Tapi bakalan diajarin kok, tenang aja. Terus apa ini? Kalau pernah punya riwayat kolesterol tapi sudah sembuh sudah lama, 1 tahun yang lalu, tapi takut pas cek MC terdeteksi gangguan ya masih bisa ke Jepang. Nah, memang kalau untuk kayak yang punya riwayat penyakit memang harus dicek ya. MCU itu harus harus nggak boleh enggak gitu. IGRA pun juga harus gitu. Jadi mau nggak Iya, mau Mas. sih. Karena diuber-uber ikranya kemarin. Mm-mm.
Seperti itu, teman-teman. Nah, di sana ya di Jepang itu pakainya tanggalan ya udah tanggalan Jepang ya, bukan tanggalan Indonesia. Setiap lebaran libur gitu enggak ya, minasang. Beda, beda tanggalan. Oke. Jangan Ngikutin kalender disamain sama pemerintah Indonesia. ya. Kalau di perusahaan saya dulu ngikutin kalender Jepang ya pemerintah, tapi nanti biasanya kalau yang di pengepakan makanan, yang buat makanan, buat bento itu biasanya mereka punya kalender tersendiri gitu. Kalau pas berangkat ke Jepang habis dari bandara dijemput siapa sensei pihak perusahaan atau pihak dari LPK. Nah, biasanya memang dijemputnya dari pihak perusahaannya atau yang dari Kumiai. Kumiai itu yang bertanggung jawab sama kita besok di Jepangnya gitu. Gitu, teman-teman. Kalau pihak LPK masih tetap Sensei, ngawasin ya di Jepang ya, tapi nggak yang jemput. ini Apa? kan kalau magang sama kerja kan liburnya kan beda ya. Jadi ntar tapi apakah ada kesempatan gak sih kalau misalnya kalau magang itu menyesuaikan kalender juga? Kan memang kan kalau ada tanggal merah atau ada kayak Golden Week itu, apakah masih ada kesempatan libur? Soalnya kalau magang kayaknya kan memang lebih lebih sibuk daripada yang kerja gitu. Gitu sih. Sama kok. Saya dulu magang Golden Week dapat Golden Week sama kayak orang apa yang kerja gitu kayak orang Jepang gitu juga sama gitu. Tapi perlu digarisbawahi nanti kalau yang pengolahan makanan atau pengepakan makanan itu pasti berbeda ya karena tiap hari kan mereka produksi. Nah, pasti mereka punya jadwal libur sendiri, Kak. Gitu. Soalnya saya kalau mungkin karena masih ini mungkin kesempatan bisa untuk magang dulu kayaknya. Soalnya kalau memang kalau Mm-mm. SSW juga cukup lama kayaknya Dan gitu. Maksudnya, SSW juga cukup lama ya. Ya, Gilang. kalau nggak salah perbedaan antara magang sama SSW itu cuma di izin cutinya saja ya. Iya, kalau di magang kan seumpama ya kalian Waktu nggak libur mah perjanjiannya libur. 3 tahun kan ya, 3 tahun ya teman-teman. Nah, selama 3 tahun itu nggak boleh pulang ke Indonesia. Nah, sedangkan kalau TG itu terserah kalian kayak setahun pulang, ya itu terserah kalian boleh. Tapi memang kalau untuk magang ya harus nyelesain dulu itu namanya kontrak kerjanya terlebih dahulu, baru boleh pulang. Sensei, ini agak 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 aneh ya, tapi sebenarnya memungkinkan nggak sih kalau misalnya ini aku cuma penasaran aja karena magang, Mm-mm. soalnya kayaknya lebih lebih strict ya. Itu Mm-mm. kalau misalnya kok, misalnya saya di prefektur A nih, kalau misalnya jangan untuk keluar libur, kalau misalnya memang pas liburnya tuh bisa ke prefektur lain bisa kan sensei? Boleh, Soalnya kayak kelihatan boleh. kayak strict. Soalnya kelihatannya kayak Enggak, strict banget gitu. Soalnya ada teman juga yang udah kerja di Jepang gitu, meet up gitu, lebih tepatnya sensei. enggak banyak kok. Mau terserah kalian, teman-teman kalau yang mau pergi main gitu mau terserah kalian gitu kan. Oh, Memang mastiin banget sensei, soalnya gini takutnya ya cerita karena dulu. soalnya Pas yang baca strict banget ini mm, kayaknya untuk magang sensei. no, Gitu. no, nggak strict itu ya. Nah, kalau memang pas di perusahaan saya dulu kan saya angkatan COVID ya teman-teman. Nah, itu memang tidak boleh pas COVID nih, pas COVID gede-gede pas di Jepang itu juga sebenarnya nggak boleh main. Nah, kalau ada yang ketahuan main nanti bakal dimarahin gitu. Nah, kalau itu baru ya, karena itu memang peraturan dari perusahaan biar nanti nggak terkontaminasi ya dengan kotor. Iya, biar nggak kena COVID, makanya tidak diperbolehkan. Habis COVID selesai gitu, udah aman damai ya di Jepang, boleh kok saya pergi kemana-mana pun gitu. Boleh nggak ada yang ngelarang gitu kan. Tapi memang masih di dalam pengawasan Saya gitu, langsung izin nggak yang keluar dulu ya, bebas Mas gitu. Jumat. Iya, silahkan. Iya, silahkan. Kalau mau keluar Jumatan silahkan ya. Paling balik lagi ke Ah, gitu. bidang Jadi apa yang nggak kita yang ambil ya. gimana Gilang? Paling balik lagi ke bidang apa yang kita ambil kan. Kalau masalah libur mau kemana. Kiranya waktunya kalau mau berlibur ke prefektur lain cukup nggak dari jatah libur yang kita dapat gitu kan. Terus juga gini, em, biasanya perusahaan tuh mengizinkan emang cuma di sekitar Jepang doang ya. Kalau untuk ke luar negeri itu nanti beda izinnya gitu.
Ada mungkin yang boleh, ada yang nggak boleh. Mungkin pas di TG baru boleh. Pas magang memang tidak boleh kalau mau izin main ke luar negeri. Mungkin kan, nih sensei di Korea kan deket nih gitu kan. Mentang-mentang Korea deket nih sama Jepang, kalian pengen main gitu. Nah, enggak ya, teman-teman. Enggak yang sampai boleh ke luar negeri gitu. Tapi kalau TG mungkin boleh. Karena ya TG kan pakai biaya-biaya kalian sendiri. Ya walaupun magang juga ya. Gitu. Tapi emang magang itu kan memang lebih strict ya. Tapi bukan yang strict banget, teman-teman. Kalian mau beli-beli terserah kalian. Kan duit kalian juga. Tapi apa-apa harus yaitu Hokoku, Renraku, Sodang. Ya kan masih laporan. Terus menghubungi terus sambil bermusyawarah apapun itu ya. Kan kalian kerja di bawah perusahaan gitu. Jadi apa-apa ya emang harus izin dulu gitu. Oh berarti, oh iya berarti kalau ke luar negeri kayaknya belum tentu ya Sensei. Soalnya gaji kan juga kecil ya Sensei, terlebih lagi kan juga Mm, kan masa juga gini. Daripada Jepang kan luas Sensei. Belum keliling keliling mm, kemana belum tentu selesai. Enggak mm. kalau Hmm, enggak kalau menurut saya Sensei. Soalnya kalau ke luar negeri kayaknya belum tentu juga kan. Memang di samping magang kan juga Jepang tuh luas iya, Sensei. Memang kayak di iya, mapa aja kayak kelihatan kecil. Itu luas sih. mm, luas banget Gitu. asli. Nah Itu kalau itu mah nggak ini boleh kalau ya, opini pasti boleh. pribadi Sensei. Tapi kan juga harus Kalau dihitungin keluar benar negeri sih ya belum nggak. dulu. Sebenarnya pas Golden Week itu kan 10 hari ya. Nah mungkin kalian pas 7 hari itu baru mau pergi ya nggak apa-apa. Nanti sisanya liburnya di rumah gitu kan buat siap-siap kerja lagi. Nah itu boleh ya. Tapi kalau habis dari 10 hari kalian minta apa cuti lagi, nah itu nanti bakalan dipermasalahin. Udah libur 10 hari kok minta lagi. Nah itu baru. Ikuti kalender sama kebijakan perusahaan sih lebih aman dari intinya gitu, terutama anak magang. Bener, bener, Jangan cari masalah. bener. Mm-mm. Itu ikuti rules ya yang ada gitu teman-teman. Udah itu udah enak banget Ada sih. kalau udah ngikutin rules perusahaan maupun apa aturan-aturan di Jepang itu udah enak banget hidupnya udah. Mau ngapain terserah asal rules harus diikuti gitu ditaati. Memang saya pribadi pengen gitu sih Mungkin ini magang dulu. yang terakhir. Hmm, magang dulu nggak apa-apa. Saya juga magang dulu kok. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir dari Nadila ya. Kalau udah di Jepang tuh semisal kayak kita bakar-bakar daging atau makanan gitu, nah lewat anak-anak orang Jepang kita kasih itu boleh nggak Sensei? Kata ada yang nggak boleh, sama juga nggak boleh ngerekam anak-anak itu. Nah, ya namanya orang Jepang itu apalagi mereka kayak private banget ya teman-teman. Nah, kita itu nggak boleh se apa ya seramah itu juga gitu Bebas. loh teman-teman. Nanti ditakutnya nggak yang bebas banget kita kamu ngasih sesuatu gitu sama anak-anak yang baru jalan. Kita mau say hi aja itu jangan terlalu ramah gitu loh teman-teman. Takutnya kita dianggap kayak ya gitulah ya tahu orang jahat gitu. Ya. Jadi ya misal ya yang biasa-biasa aja gitu mau nyapa ya udah nyapa doang tapi ya jangan kayak ayo ayo main di sini sini sini. Ya, jangan kalau nggak mereka yang duluan gitu. Gitu sih kalau mau Tapi bakar bakar daging gitu mah ya terserah kalian tapi ya harus tanya-tanya dulu di sekitar kalian boleh nggak sih biasanya bakar daging di sini gitu kalau nggak boleh ya cari aja di lapangan bisa itu banyak. Tapi Sensei dengar kabar dari temen Ya. banyak banget yang kita baru beberapa hari di Jepang didatangin orang Jepangnya sambil bawa bawa kayak formulir gitu. Pas dicari tahu lebih dalam, Mm-mm. mereka ngajak kita logo agama mereka ya. Saya juga kok pas pertama kali ke Jepang gitu kan ya itu baru beberapa hari di Senta gitu kan. Nah itu Senta tuh sebelum kita bekerja. Nah itu tuh kayak kita belajar bahasa Jepang lagi gitu loh selama sebulan itu loh teman-teman sebelum kita kerja di perusahaan. Nah itu ya saya tuh tiba-tiba di apa tuh lah ya ada yang orang kayak tingtong gitu kan. Kok nenek-nenek siapa nih gitu kan. Kan belum tahu karena nggak ada senpai kan di Senta. Nah ya udah buka aja gitu kan. Bawa tuh yang namanya selembaran. Terus kayak kan kita juga masih 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 cengah ya untuk bahasa Jepang gitu kan. Apalagi dia pakai yang kosakatanya yang kayak dewa lah gitu. Ya kan?
ayo kita berdoa gitu, ayo kita berdoa gitu kan. Gunung Fuji itu udah nyelamatin kita dari banyak bahaya gitu. Ayo kita berdoa sama Gunung Fuji. Pokoknya gitu-gitulah teman-teman. Nah, terus kita kayak ya hai-hai aja kan. Ya ya ya. Setelah itu ya udahlah kita terima selebarannya, neneknya pergi gitu. Terus ada senpai yang dateng gitu kan. Ada yang nyamperin lah. Nah, terus mereka senpainya tuh bilang kalau ada orang asing terus nawarin begini-begini jangan ikut ya gitu. Itu tuh nawarin agama gitu. Jangan gak usah dibukain. Oh, baru tahu saya ternyata ada ya seperti itu gitu. Bahkan pas di mana? Pas teman saya mau ke supermarket gitu kan juga ada nenek-nenek yang begitu kan. Ya udah ditolak aja, nggak apa-apa, ditolak. Hai, cuma kita hai hai aja. Habis itu masing-masing gitu, udah pergi aja nggak apa-apa gitu. Oh, berarti bener ya Teman. Sensei ya. Kan ada tuh cerita saya dengar. Iya. Nah, dia orang tuh kayak suami istri gitu ya Sensei ya. Ini saya cerita nih saya. Dia orang baru nyampe. Nah, nyampe itu nyampe di Jepang, terus dia istrinya nemu sisir. Sisir itu dibawanya nyampe ke kayak kalau kita kan kontrakan kah? Kan kalau dia orang kan kayak ya perumahan-perumahan gitu. Nggak lama dari situ, baru beberapa hari, udah itu didatengin tuh nenek-nenek sama kakek-kakek. Iya, bawa selebaran kayak gitu Sensei. Nawarin agama taunya ujung-ujungnya. Iya. Jadi Iya dibuang sama bareng. itu kayak nawarin agama. Kayak kita juga Berarti harus harus hati-hati ya hati-hati. teman-teman kalau Iya. perihal kayak gitu. Paling gampang sih pokoknya bilang aja Nihongo arimasen. Nunggu wakarimasen, wakarimasen gitu. Gitu. Berarti Kalau banget buat nolaknya itu paling aman. iya sih. Daripada kita wakarimasen kenapa, udah gitu aja. takutnya jadi tumbal. Bener. Nggak, soalnya ya teman kan? ada yang sampai berdebat Sensei. Dia kan kayak ngapain sih ngikut-ikut, saya udah punya agama sendiri, malah berdebatin sama orang Jepangnya. Jadi kita paling aman Jangan. kalau ngerti bahasa Jepang aja bilang aja gitu. Iya. Iya Kak Akmal Maulana. Iya, berarti kayak Waktu Sensei sama di Jepang itu pernah ikut festival itu nggak? Kayak Tanabata atau yang lain gitu buat ini. Oh, untuk kembang api ikut, tapi nggak yang ikut meriahkan ya. Saya ikut itu ikut jajan, ikut lihat doang sih. Gitu. Ikut lah pasti. Apalagi di daerah saya juga banyak gitu kan. Setiap ada festival ya udah ngikut aja sama teman-teman. Kita jajan, kita lihat kembang api gitu. Seru sih. Terakhir sih kalau restoran itu nanti kita tinggal di apartemennya sendiri atau kayak bareng-bareng sama orang lain Kak. Kan restorannya biasanya cuma 2, 3, 4 kan tergantung restorannya. Nah, kalau ini mohon maaf, saya juga kurang tahu ya kalau job restoran itu bagaimana gitu kan. Mungkin bisa aja bareng gitu kan. Bisa aja juga sendiri. Nah, itu nanti tergantung perusahaan restoran tersebut gitu Kakak. Itu memang banyak aliran sesat situ, jadi memang jaga-jaga diri aja sih. Mau gitu. Banyak Bener. itu. Bener. Jadi Karena mereka kan jaga diri aja sih. alirannya banyak, jadi kadang lucu-lucuan aja. Bener sih. Jadi emang harus hati-hati ya dimanapun itu, walaupun se-safety, senyaman, seaman itu gitu kan di Jepang gitu ya teman-teman. Emang harus Betul. hati-hati dimanapun. Mm-mm. Betul. Kires mungkin ya udah jam mau Jumatan kan? Nah, Ya, pamit ya Kires. mau. Untuk pertanyaan ya bisa ditampung buat hari Senin ya. Kires. Kyo wa kokomade desu. Domo arigatou gozaimasu. Otsukaresama desu. Jangan lupa ngerjain. Jangan lupa ngerjain. Sekali Sensei. Hai, otsukaresama desu. Hai. 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 Dane. sama deh. Jumpa nanti sore. Dane.